Di episode kelima ini, kita lanjut perjalanan yang kemarin sudah kita mulai. Kita bahas fondasi paling penting untuk naik level finansial, yaitu tracking keuangan. Tracking keuangan itu bukan cuma soal mencatat angka. Ini adalah proses kita mengenal diri sendiri lewat data finansial kita. Karena tanpa data, kita sebenarnya sedang berjalan dalam kegelapan. Kita tidak tahu di mana posisi kita berdiri, seberapa kuat kondisi kita, dan seberapa jauh kita harus melangkah ke depan. Banyak dari kita kerja keras, bahkan kerja cerdas, tapi tetap merasa hidup nggak maju-maju, nggak tuntas-tuntas. Gaji masuk, income ada, pemasukan ada, tapi tiba-tiba habis. Tiap bulan bingung, ya kan? Tapi yang parahnya lagi di tengah-tengah udah kebingungan, udah habis sebelum waktunya. Uang bocornya di mana? Ya karena itu, tanpa dicatat, yang hilang bukan cuma uang, tapi arah hidup kita juga ikut hilang. Inilah gunanya adanya tracking keuangan, yaitu kita harus catat. Makanya tracking itu penting. Begitu kita mulai mencatat, pelan-pelan kita mulai melihat pola. Kebocoran kecil, pengeluaran impulsif, kebutuhan dan keinginan yang ternyata berbeda, itu bisa membengkak, dan kebiasaan finansial kita sehari-hari itu bisa ketahuan. Dengan tahu pola itu, kita jadi tahu batas kemampuan kita. Kapan harus nahan, kapan harus nambah income, kapan harus bayar utang dulu mungkin, punya liability mungkin, dan kapan waktunya kita naik level. Kalau kita mempunyai sistem ini, yaitu tracking, itu seperti kita itu punya kompas. Tiba-tiba segalanya yang berhubungan dengan finansial grow up jadi lebih jelas. Arahnya akan lebih jelas. Apa yang penting, apa yang nggak penting, dan apa yang harus dihilangkan, kita jadi tahu. Kesan pertama memang sederhana, cuma nyatat angka, tapi efek jangka panjangnya sangat besar. Karena dari catatan kecil itu, kita bisa ngambil keputusan besar. Misalnya, kita tahu kapan waktunya upgrade sesuatu. Kita tahu kapan waktunya beli kendaraan yang layak. Kita tahu kapan waktunya kita harus mulai investasi kecil-kecilan. Atau membangun sesuatu yang lebih besar dari itu untuk masa depan kita, semisal rumah, bikin usaha, berangkatin orang tua atau diri kita sendiri ke tanah suci, atau apapun itu yang terkesan level up. Dan semuanya itu bermula dari satu hal, kita tahu posisi finansial kita hari ini. Bukan feeling, bukan asumsi, tapi data yang nyata yang kita lakukan dengan sebagaimana mestinya, eksperimen nyata. Dengan data, kita bisa menilai apakah kondisi kita itu sedang aman, sedang rawan, atau sedang dalam mode bertahan. Tanpa data, kita gampang ketipu oleh diri sendiri. Kita merasa kayaknya cukup nih, padahal kenyataannya bocor di mana-mana. Tracking keuangan adalah cermin. Kadang bikin kita sadar, oh ternyata kita masih boros. Kadang bikin kita bangga karena kita mulai disiplin. Kadang bikin kita semangat, wah karena ternyata kita mampu berkembang. Ini juga yang jadi pondasi kita untuk menatap hidup dari nol, dari min malahan bisa. Setiap rupiah yang kita catat adalah fondasi dari masa depan kita. Tujuan dari channel Kita Manage ini adalah mendokumentasikan perjalanan kita semuanya, bukan perjalanan saya aja. Yuk kita bareng-bareng untuk naik level dari bawah. Bukan pamer, bukan pencitraan, tapi perjalanan nyata yang pelan-pelan membentuk mental grow up finansial. Kita mau menunjukkan bahwa siapapun yang hidup dari kerja keras, entah pekerja pabrik, driver ojek, pedagang, petani, guru, atau apapun itu, siapapun kalian, ayo tetap punya peluang besar untuk memperbaiki hidupnya. Kalau mau mulai dari hal yang paling dasar, yaitu tracking keuangan. Di episode kelima ini, kita bangun fondasinya dulu sebelum kita bahas investasi, strategi ngojek bagi saya ya, manajemen utang, mindset penghasilan karena ada mindsetnya juga di situ, dan cara scale up. Semuanya dimulai dari sini. Disesuaikan aja dengan profesi kalian, kita semuanya. Kita tidak bisa memperbaiki apa yang tidak kita ukur, dan kita tidak bisa tumbuh kalau kita tidak tahu posisi kita. Maka dari itu, ayo teman-teman, mulai dari hal sederhana. Dari sekarang, ambil buku kecil atau catatan di HP, atau kamu download sebuah tools aplikasi di Play Store, di App Store, ditaruh di HP kamu, terus cari manajemen keuangan, aplikasi pengatur keuangan. Tidak perlu jelimet, tidak perlu rumit, yang penting konsisten, yang penting catat. Perjalanan kita masih panjang teman-teman, masih banyak episode yang akan kita rakit sampai channel ini benar-benar menjadi saksi
bagaimana kita bertahan, berjuang, dan akhirnya naik level bersama-sama Financial Grow Up di Gaya Finansial. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita bangun jalan ini sama-sama dengan kekuatan di Gaya Finansial. Karena apa? Karena semua harus diatur, semua harus dicatat. Kita manage. Sampai berjumpa kembali bersama saya, Bram.